야, 입어. 화났어? 몸에 들어갈 병이야. 그 폭력들은 미성년자도 아니야. 잤니? 눈 똑바로 안 뜨고 다니냐? 어린데. Hai guys, kembali lagi di channel ini. So, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru dari Korea Selatan yang berjudul Brave Citizen. Film ini bercerita tentang seorang guru magang bernama So Shimin yang berusaha menegakkan keadilan bagi seorang siswa terbuli di sekolah. Sayangnya, proses yang So alami tidaklah mudah karena ternyata sosok pembuli di sekolah itu adalah putra dari petinggi sekolah, sehingga bahkan guru atau kepala sekolah sekalipun tidak berani menegur perbuatannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan SMA Muyong yang mendapatkan penghargaan pencegahan intimidasi selama 2 tahun berturut-turut. Tentunya dengan penghargaan itu kita semua menganggap bahwa sekolah itu adalah tempat teraman bagi para siswa dalam menimba ilmu pengetahuan. Akan tetapi fakta di lapangan ternyata sangat berbeda 180 derajat. Di dalam sekolah itu ada seorang siswa bernama Han Sugang yang kerap membuli seorang siswa lemah bernama Go Jin Yong. Han dan teman-temannya tidak takut membuli Jin Yong secara terang-terangan karena memang Han berasal dari keluarga terpandang dan berpengaruh di sekolah tersebut. 네가 주제도 모르고 날뛰면 이 꼴 나는 거다. Akibat hal itu, kasus pembulian ini pun tidak pernah dituntaskan oleh pihak sekolah. Bahkan para guru dan kepala sekolah seperti berpura-pura tidak mengetahuinya. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang guru magang cantik bernama So Shimin. So di sana masih berstatus magang selama 3 bulan dan dia benar-benar berusaha keras agar bisa menjadi guru resmi di SMA Muyong. 여기 있습니다, 선생님. 여기 있었네. 고마워. 뭐가요? Saat sedang meredam stres di dalam toilet, So mendengar Ibu Lee dan seorang guru bergosip tentang guru magang bernama Yu yang bunuh diri karena perbuatan Han. So yang mendengarnya pun sangat terkejut, namun dia itu berpura-pura tidak mengetahui apapun di depan para guru. Karena merasa kasihan, Ibu Lee pun memberitahu So tentang kasus pembulian yang terjadi di sekolah itu. Dia memperingati So untuk berhati-hati dengan Han, dan jika ingin menjadi guru resmi di SMA Muyong, maka So harus berpura-pura tidak mengetahui kasus pembulian itu dan mengabaikannya. 만약 불의를 보게 되면 잘 참겠습니다. Khusus untuk kasus pembulian Jin Yong, hal ini bermula saat nenek Jin Yong yang berjualan kimbap di depan sekolah diganggu oleh Han dan teman-temannya. Jin Yong yang tidak terima pun berusaha melindungi sang nenek, namun hal itu malah membuatnya menjadi target pembulian Han dan teman-temannya sampai hari ini. Dengan latar belakang sebagai atlet tinju, So menahan stres dan tekanan selama berada di sekolah dan meluapkan emosinya dengan berlatih bersama sahabatnya yaitu Kwon yang bekerja sebagai polisi. 너 최소 금메달 2개야 알아? 아니, 운동 그나저나 아저씨 운동하는 그 상남자가 보증 잘못 써가지고 아직도 Keesokan harinya, So terkejut melihat aksi pembulian Han secara langsung. Dia melihat kejadian itu bersama seorang siswa lain bernama Byung Jin. Namun Byung Jin memperingati So untuk tidak ikut campur. Awalnya memang berniat mengabaikan kejadian itu, namun jiwa keadilan di dalam dirinya meronta-ronta sehingga ketika Han akan menendang wajah Jin Yong, So melakukan hal ini. 형 가자! 너 진영이? Untungnya akting So yang berpura-pura lewat tidak diketahui oleh Han, jadi untuk sekarang So berhasil menyelamatkan Jin Yong dan menyuruhnya untuk segera kembali ke kelas. Keesokan harinya, So mengajak Jin Yong untuk berbicara empat mata. So berusaha mencari jalan keluar untuk permasalahan Jin Yong, namun rupanya pengaruh keluarga Han terlalu besar sehingga semua usaha Jin Yong dalam mencari keadilan tak pernah membuahkan hasil sama sekali. Dalam situasi itu, So pun tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu Jin Yong. Saat ini dia hanyalah guru magang dan jika dia sampai terlibat dalam masalah, impiannya sebagai guru resmi juga akan hancur. 네가 왜 전학을 가야 돼? 네가 피해자인데
선생님도 그거는 Namun sekeras apapun So menahan diri, dia tetap tidak bisa mengabaikan kasus pembulian itu. Alhasil pada malam harinya So membuat laporan ke Departemen Pendidikan agar kasus pembulian di SMA Muyong itu dapat diusut secara hukum. Tak disangka perbuatan So itu membuat keributan besar di dalam sekolah. Ibu Han datang bersama dengan pengacaranya dan mencari tahu siapa guru yang telah membuat laporan ke Departemen Pendidikan. Karena merasa tertekan, So akhirnya mengaku dan berlutut sambil meminta maaf di hadapan Ibu Han. Beruntung kali ini So itu tidak dipecat dari pekerjaan karena memang Han sengaja ingin memberikan pelajaran untuk So terlebih dahulu. Target pembulian Han dan teman-temannya kini bertambah. So yang sedang makan di minimarket dihampiri oleh Han dan teman-temannya yang bersikap tidak sopan kepada So. 내 말 잘 들어. 그만하고 농구나 하러 가자 수강이요. 와 씨발 선생이 학생 무릎에. Ditambah setelah itu So juga bertemu dengan seorang pemabuk yang juga bersikap kasar kepadanya. Dengan emosi yang semakin memuncak, So yang sudah tidak tahan akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Alhasil, kini So akhirnya memiliki tekad bahwa dia akan memberikan pelajaran untuk Han walaupun harus menutupi dirinya dengan topeng kucing agar dia tidak ketahuan oleh siapapun. Dengan topeng kucing dan penampilan seperti lelaki, So menghampiri Han dan juga teman-temannya lalu menunjukkan kemampuan tinju yang dia miliki. Aksinya itu pun berhasil mengalahkan Han hingga membuatnya babak belur. Beruntung sebelum perkelahian itu dilanjutkan, polisi itu tiba-tiba datang sehingga mereka semua pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Dari kejauhan, Byung-jin melihat So membuka topeng dan dia pun tersenyum mengagumi gurunya itu. Kabar perkelahian itu pun viral dan menjadi perbincangan di sekolah. Banyak orang-orang yang merasa puas melihat apa yang dialami oleh Han karena akhirnya ada orang yang bisa memberikan pelajaran untuknya. Tentu saja So berpura-pura bodoh dan tidak tahu apapun, namun jauh di dalam lubuk hatinya dia itu merasa sangat puas. Han benar-benar merasa sangat marah dan tidak terima karena telah dikalahkan oleh si topeng kucing. Rasa marah itu pun dia luapkan dengan membuli Jin Yong lebih parah lagi. Han menyuruh Jin Yong untuk membeli ayam goreng dengan menuliskan pesanannya di badan Jin Yong. Byung Jin yang kebetulan bekerja di kedai ayam goreng itu segera melapor pada So dan memintanya untuk membantu Jin Yong. Singkat cerita, So akhirnya sampai di tempat Han dan teman-temannya. Pertarungan sengit antara keduanya pun kembali terjadi. 진영이는 안 보이잖아. Sampai akhirnya Jin Yong tiba-tiba datang membawa pisau dan berniat menusuk Han dengan pisau itu, sehingga dia pun menahan pisau itu dengan tangannya agar Jin Yong tidak terlibat dalam kasus apapun. Tepat saat itulah si pemilik kedai ayam goreng menghentikan aksi mereka dan So memanfaatkan situasi itu untuk kabur. So yang terluka lantas dibawa ke rumah sakit, lalu Kwon dan juga ayahnya, ayah So yang melihat anaknya terluka merasa tidak terima sehingga dia pun pergi menemui Han dengan menggunakan topeng kucing. Namun nyatanya ayah So tak mampu mengalahkan Han dan berujung kembali dengan wajah babak belur. 타다 줄게. Dalam perjalanan pulang, ayah So meminta maaf pada So karena hubungan mereka memburuk sejak So kalah dalam seleksi akhir pemilihan atlet tinju nasional. Siapa sangka di balik kekalahannya itu So terpaksa menerima sejumlah uang dari pihak lawan agar dia bisa membantu perekonomian ayahnya karena rumah mereka terancam akan digusur. Meskipun mimpinya harus terkubur karena hal itu, namun So sama sekali tidak pernah menyesali keputusannya. 내가 넌
Keesokan harinya, Han langsung mencari identitas si topeng kucing dengan memeriksa tangan setiap siswa, karena dia itu yakin siapapun orang di balik topeng kucing itu saat ini tangannya sedang terluka akibat goresan pisau. Dalam proses pencarian, Han tidak sengaja melihat So yang bertingkah mirip seperti gerakan si topeng kucing, ditambah tangannya saat itu terlihat kesakitan. Setelah mengetahuinya, Han langsung menemui So dan membuktikan kecurigaannya itu. Setelah memastikan kecurigaannya, Han langsung menantang So berduel di atas ring dalam acara festival sekolah beberapa hari lagi. Awalnya, So tak ingin meladeni tantangan dari Han. Sekali lagi dia itu ingin menahan diri sampai dirinya diangkat menjadi guru resmi di SMA Muyong. Namun ketika melihat surat pindah sekolah yang dikirim oleh Jin Yong, So langsung menemui Jin Yong di rumahnya. 저는 진영이 학교 교사 소시민이라고 합니다. Hatinya So itu ikut merasakan luka yang dirasakan oleh Jin Yong. Sampai saat itu Jin Yong berniat bunuh diri. Beruntung So tiba di saat yang tepat dan menggagalkan rencananya Jin Yong. So berkata dia akan menegakkan keadilan untuk Jin Yong dan dia berjanji akan membuat Han membayar semua perbuatannya selama ini. 나는 할머니도 지켜야 돼. 축제 때 꼭 와, 진영아. 하나. 응? 그리고 Singkat cerita, hari festival sekolah akhirnya tiba. Di hari spesial itu, Byung Jin membagikan beberapa topeng kucing pada para siswa untuk menunjukkan dukungannya pada So. Siapa sangka selama ini Byung Jin selalu berpihak pada Jin Yong dan So karena dia pernah merasakan posisi Jin Yong sebelumnya. Karena hal itulah Byung Jin juga ikut merasa bersalah kepada Jin Yong. Setelah itu pertandingan tinju antara Han dan So pun akhirnya dimulai. Di awal pertandingan So sempat kalah telak dan menerima begitu banyak pukulan sampai rambutnya tak sengaja terlihat. 먹게 돼가지고 못 먹겠구만. Ayah So dan para pendukung yang menonton pertandingan itu merasa kasihan pada So karena dia terus menerima pukulan. Namun saat melihat Jin Yong semangat, So kembali bangkit sehingga dia pun bisa membalas serangan Han. Bahkan setelah itu, So nekat membuka topengnya di hadapan semua orang. Walaupun karirnya kini dipertaruhkan, semua orang terkejut dan terdiam saat melihat sosok di balik topeng kucing itu ternyata adalah So si guru magang. Meskipun begitu, teriakan dukungan tetap diterima So dari banyak orang sehingga dia menjadi semakin bersemangat untuk menghajar Han. Pak Dekan yang melihatnya pun menyuruh So untuk menyudahi pertandingan itu, namun Han tidak terima dan meminta pertandingannya tetap dilanjutkan. Dengan senang hati So tentu saja setuju untuk terus melanjutkan pertandingan itu. Han kemudian memberikan satu serangan yang dibalas langsung oleh So. Pertandingan itu pun diakhiri dengan menendang Han keluar dari ring dan membuatnya berlutut di hadapan Jin Yong. Meskipun dalam situasi itu Han tetap tidak mau meminta maaf pada Jin Yong dan Jin Yong pun tidak membutuhkan permintaan maaf dari Han. Hingga saat Jin Yong pergi, Han kembali bangkit dan berniat menyerang So dari belakang, namun serangannya itu berhasil digagalkan oleh So. Setelah kejadian itu, Jin Yong secara resmi melaporkan perbuatan Han selama ini dan pernyataannya diperkuat dengan bukti video yang diberikan oleh salah satu teman Han. Berkat hal itulah polisi pun langsung menangkap Han dan menetapkannya sebagai tersangka. Sementara itu So akhirnya mengundurkan diri dari SMA Muyong dan membuka tempat pelatihan tinju dan olahraga untuk para ibu-ibu. Hingga suatu hari So mendapatkan panggilan untuk magang di sekolah baru yang dimana terdapat seorang siswi pembuli. Siapa sangka sekolah itu dipimpin oleh Ibu Lee sebagai dekan sekolah dan dia memang sengaja merekrut So untuk mengajar di sekolah tersebut. Dan anyway, film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa kasus pembulian tidak bisa diremehkan. Siapapun yang mengetahui adanya pembulian di sekolah harus langsung bertindak, karena jika kita diam saja maka tidak akan ada yang berubah. So terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini, semoga kalian suka, ambil pelajaran berharga dari video ini. As always jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, and see you on my next video. Bye bye.